Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sulh Muda, peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara tentu bukanlah tradisi baru. Kebiasaan memperingati Nuzulul Quran khusus di Istana Negara ini tentunya pertama kalinya diadakan oleh Bung Karno tepat pada 17 Ramadan setiap tahunnya. Presiden pertama Republik Indonesia itu nyaris tak pernah alpa dalam memanfaatkan momentum suci itu untuk menyampaikan gagasan dan harapannya kepada rakyat Indonesia. Dari kumpulan esai Soekarno yang terbundel dalam Bung Karno dan Wacana Islam, sebuah kenangan 100 tahun Bung Karno, setidaknya ada 5 judul pidato yang cukup masyhur dan pernah dibacakan Bung Karno dalam agenda keagamaan. Dalam agenda keagamaan tersebut, naskah pertama keislaman itu antara lain Islam, agama amal yang disampaikan dalam peringatan Nuzulul Quran pada 15 Maret 1960. Yang kedua, Al-Quran membentuk manusia baru yang diperingati pada 6 Maret 1961. Yang ketiga, Mencari dan Menemukan Tuhan yang diperingati pada 12 Februari 1963. Yang keempat, yaitu Api Islam, motor terbesar umat manusia, yaitu 1 Februari 1964. Dan yang terakhir, yaitu Islam adalah agama perbuatan, yang diperingati pada 10 Januari 1966. Dalam pidatonya, Bung Karno juga tak sungkan berkisah tentang masa mudanya yang kenyang dengan gemblengan keagamaan. Sahabat Sulh Muda, bagaimana kisah Bung Karno bicara tentang Islam? Simak ulasannya hingga selesai. Soekarno dan Al-Quran. Sejarawan Roso Daras dalam buku Total Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, menyebutkan bahwa Bung Karno lah orang yang pertama kali mengutip ayat Al-Quran saat berpidato di hadapan para pemimpin dunia. Di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1960-an, dengan suara khasnya yang menggelegar, Soekarno menukil terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian kenal mengenal satu sama lain, bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian ialah yang lebih takwa kepadaku. Pidato itu diberi judul The Build the World Anew, yaitu membangun tatanan dunia yang baru. Bung Karno menjelaskan tentang konsep kebangsaan dalam perspektif Islam sebagai sebuah agama pembaharu dengan pemeluk mayoritas di Indonesia. Islam kontekstual ala Bung Karno. Soekarno tak pernah memungkiri kekuatan dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Setidaknya, itu yang bisa ditangkap dari catatan sejarawan Peter Casenda dalam buku Bung Karno, Panglima Revolusi. Hanya saja, Soekarno ingin agar umat Islam Indonesia tak ragu menyertakan ilmu pengetahuan modern atau sains sebagai instrumen berikutnya. Model keberagaman seperti ini yang disebut Bung Karno sebagai cara berpikir umat yang kontekstual. Soekarno menjelaskan bahwa ajaran Islam dapat disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern. Sebagai contoh, pencucian panci yang dijilat anjing tidak perlu menggunakan tanah. Cukup hanya dengan menggunakan kreolin, tulis Peter. Di mata Soekarno, yang paling penting dalam berislam adalah tujuan dari tindakan itu sendiri. Dalam buku Islam Sontoloyo, Soekarno mengatakan bahwa tata aturan fikih bukanlah satu-satunya yang penting dalam berislam. Si Bung besar itu lebih berpendapat bahwa nilai paling substansial
yang ajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ketundukan makhluk di hadapan Tuhan. Fikih itu, walaupun sudah kita saring semurni-murninya, belum mencukupi semua kehendak agama, belum dapat memenuhi syarat-syarat ketuhanan yang sejati, berhajat kepada tauhid, akhlak, kebaktian rohani hanya kepada Allah. Pesan penting Al-Quran, kata Soekarno, malas akan mati karena terlalu berpedoman pada aturan-aturan itu. Karena umat Islam sama sekali tenggelam dalam kitab fikihnya saja. Karenanya umat Islam sama sekali tenggelam dalam kitab fikihnya saja, tidak terbang seperti burung Garuda di atas udara-udara living glove, yakni udara-udaranya agama yang hidup. Tulis Bung Karno masih dalam buku yang sama. Dalam pandangan Soekarno, Al-Quran banyak menyimpan keselarasan dengan sains dan ilmu pengetahuan modern. Maka, jika terlalu saklek, ia beranggapan bahwa Islam hadir dengan wajah yang kaku. Konsep itu juga yang kemudian dikembangkan Soekarno dalam pandangan Islam kontekstualnya melalui buku Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara. Bung Karno juga mengkritik kecenderungan sebagian umat Islam yang amat mudah menuduh orang lain sesat ketika dinilai berbeda pendapat dan pandangan. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat kafir, radio dan kedokteran kafir, sendok dan garpu dan kursi kafir, tulisan Latin kafir, yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir. Tulis Bung Karno. Kedekatan Soekarno dengan Al-Quran juga ditunjukkan pula ketika ia dijebloskan pemerintah kolonial Belanda di penjara Sukamiskin awal tahun 1930-an. Dalam buku Soekarno, Antar ke Gerbang, diceritakan bahwa aktivitas istri Bung Karno, yaitu Inggit Garnasih, adalah selalu membawakan Al-Quran dan buku-buku keagamaan untuk Soekarno. Dalam buku itu dituliskan sebabak ucapan Soekarno kepada Inggit. Disinilah aku menemukan Islam dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Dan di sini aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Sahabat sulh muda, itulah pemikiran Bung Karno tentang Al-Quran dan Islam sebagai agama pembaharu.